Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 23627. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya berupa artikel ilmiah dengan judul Peran Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada lembaga pendidikan hukum dalam proses legislasi di Indonesia, yang lebih berfokus pada lulusan dari lembaga hukum yang terkait dan dampak bagi proses legislasi di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui apakah peran serta para lulusan pendidikan hukum memiliki dampak besar dalam dunia legislasi di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui apakah lembaga hukum perlu mengedukasi para calon lulusannya hingga mereka lulus untuk terjun dalam proses legislasi di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui kriteria lulusan hukum seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa ikut serta dalam legislasi di Indonesia. Keempat, untuk mengetahui apakah hanya lulusan hukum saja yang bisa ikut serta dalam proses legislasi di Indonesia. Dan kelima, untuk mengetahui secara langsung bagaimana pendapat para mahasiswa bahkan lulusan hukum pada kondisi legislasi saat ini di Indonesia. Penelitian ini dapat menambah wawasan kita sebagai mahasiswa yang mungkin merasa penasaran dengan berbagai pertanyaan yang menyangkut bagaimana peran aktif sebenarnya para lulusan lembaga pendidikan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia dalam proses legislasi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi jawaban kecil dari banyaknya rasa penasaran yang ada. Lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam pengungkapan berbagai masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Pada penelitian ini dilakukan dengan studi deskriptif. Data yang disajikan pada penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana data dalam bentuk kata-kata. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang tentunya merupakan mahasiswa dan lulusan dari beberapa lembaga pendidikan hukum yang tersebar di Indonesia. Dalam wawancara tersebut, penulis menanyakan beberapa pertanyaan perihal peran lembaga pendidikan hukum dalam legislasi di Indonesia. Karena keterbatasan waktu dan pandemi yang melanda, pengumpulan data dilakukan via WhatsApp, Line, dan Telegram. Data hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas memiliki keberagaman di setiap pertanyaan yang diajukan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan lembaga pendidikan hukum, dalam arti lain universitas yang menaungi mereka. Pendapat yang mereka ajukan cukup menegaskan bahwa melalui pendidikan hukum yang mereka tempuh mampu menumbuhkan kesadaran hukum yang terjadi dalam diri para individunya. Hal ini berkesinambungan dengan pernyataan dari Sanusi 1991 halaman 227, mengartikan kesadaran hukum sebagai potensi atau daya yang mengandung pertama persepsi, pengenalan, pengetahuan, ingatan, dan pengertian tentang hukum, termasuk konsekuensinya. Kedua, harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan suatu kegunaan serta memberikan perlindungan dalam jaminannya dengan kepastian dan rasa keadilan. Ketiga, perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum dan karena itu bersedia menghormatinya. Keempat, perasaan khawatir dan takut melanggar hukum karena jika melanggar maka sanksinya dapat dipaksakan. Kelima, orientasi, perhatian
kesanggupan, kemampuan yang baik, sikap dan kesediaan, serta keberanian mentaati hukum dalam hak maupun kewajibannya. Karena kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum. Kemudian, para lulusan lembaga pendidikan hukum mampu mengkritisi hal yang terjadi dan dialami masyarakat, khususnya pada proses legislasi di Indonesia, sehingga pendidikan hukum memerlukan pola pembelajaran dengan bentuk pengalaman yang konkret. Mengacu pada pendapatnya Kolb dalam bukunya Budi Ningsih, A. Neneng Tri Puspita 2015 halaman 35. Model pembelajaran yang dapat dilakukan dalam pendidikan hukum adalah model pembelajaran bermakna dan model pembelajaran partisipatif. Model pembelajaran bermakna dalam pendidikan hukum merupakan gabungan pembelajaran teoritis dan aplikasi dengan maksud agar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep hukum secara langsung dihadapkan dengan permasalahan yang nyata di lapangan. Sedangkan model pembelajaran partisipatif adalah pelibatan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan belajar. Penelitian ini dapat membantu kita dalam melihat perspektif para lulusan ataupun mahasiswa dari lembaga pendidikan hukum, yang mana para penelitian ini lebih menonjolkan permasalahan terkait peranan dari lembaga pendidikan hukum dalam proses legislasi di Indonesia, yang pada kesimpulannya mendapat respon positif dari beberapa narasumber, yang mana narasumber ini merupakan mahasiswa dan lulusan dari lembaga pendidikan hukum, dengan arti lain universitas. Tentunya lembaga pendidikan hukum memiliki peranan dan dampak yang penting dalam proses legislasi yang ada di Indonesia, yang mana mahasiswa ataupun lulusan lembaga pendidikan hukum sebagai pengontrol lembaga legislasi, dalam hal ini DPR, dengan cara selalu bersama masyarakat agar output dari legislasi yang ada dirancang sesuai dengan koridor, mengingat dalam prosesnya legislasi ini tidak sembarang orang yang bisa berkontribusi, karena pada dasarnya haruslah mengerti kebijakan negara atau dengan adanya edukasi dari pihak lembaga pendidikan hukum terkait dengan legislasi perlu dicanangkan melalui pemikiran-pemikiran dari para ahli hukum dari berbagai universitas yang ada di penjuru Nusantara. Adapun cara lain dengan cara mengadakan kegiatan pengkajian, penelitian, dan pembentukan naskah akademis sehingga dapat meningkatkan kualitas para lulusannya melalui karya tulis akhir atau naskah dari setiap strata yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh DPR dengan berbagai kriteria yang perlu dimiliki para mahasiswa ataupun lulusan lembaga pendidikan hukum untuk terjun dalam proses legislasi di Indonesia, meliputi memiliki integritas tinggi, memiliki kompetensi yang baik, jauh dari kepentingan politik praktis, mendengarkan pendapat atau suara rakyat, lalu jujur dan cerdas, dan juga lulusan hukum yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menyusun produk dalam legislasi serta memiliki ilmu perancangan undang-undang dengan sangat baik. Kemudian tentunya dalam proses legislasi ini para lulusan lembaga pendidikan hukum dibantu langsung oleh lulusan-lulusan lain sehingga bisa menciptakan legislasi yang multidisipliner. Sekian presentasi yang bisa saya persembahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.